Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 22. Teksnya ayat 10 sampai 23 dan sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 10 sampai 12. Suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah besar di tepi sungai Yordan. Paragraf yang kedua ayat 13 sampai 20. Bangsa Israel lain mengirim Imam Pinhas untuk memperingatkan suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu. Pinhas menawari mereka untuk tinggal bersama di bagian barat sungai Yordan jika mereka berpikir tanah milik mereka najis. Paragraf yang ketiga ayat 21 sampai 23. Dua suku setengah berkata bahwa mereka mendirikan mezbah bukan dengan maksud memberontakkan atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan. Ya, kesimpulannya, suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah besar di tepi sungai Yordan. Bangsa Israel lain berkumpul di Shilo karena mendengar berita itu. Mereka berpikir bahwa dua suku setengah itu mengkhianati Allah. Tetapi mereka mengirim Imam Pinhas bin Eleazar ke tanah Gilead untuk memperingatkan suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu. Pinhas mengingatkan noda yang di Feol yang daripadanya mereka belum mentahirkan dari sampai saat itu yang tertulis di Bilangan pasal 25. Pinhas menawari mereka untuk tinggal bersama di bagian barat sungai Yordan jika mereka berpikir tanah milik mereka najis. Tetapi dua suku setengah berkata bahwa mereka mendirikan mezbah bukan dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan. Ya, ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan sungguh membenci yang kita menyembah Allah lain. Sehingga bangsa orang Israel yang lain merasa takut dan cemas karena mereka berpikir tentang menyembah Allah yang lain di atas mezbah itu, sehingga mereka mengutusnya Pinhas. Kedua, ketika seorang atau satu suku berbuat dosa, Tuhan menghukum semua orang Israel untuk memperingatkan mereka. Ini juga penting. Ya, karena seorang memberontak, seorang tidak taat kepada Tuhan, semua bangsa Israel sudah mengalaminya hukuman Tuhan. Ya, kita tahu sudah beberapa kalinya demikian itu, sehingga mereka ingin menjaga kesucian tentang seluruh orang Israel. Ajaran tentang manusia. Pertama, ketika suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah besar di tepi sungai Yordan, bangsa Israel lain berkumpul di Shilo karena mendengar berita itu, sebab mereka berpikir bahwa dua suku setengah itu mengkhianati Allah. Memang mereka berpikirnya demikian itu, namun itu salah. Kedua, bangsa Israel lain tidak langsung berperang dengan mereka dan mengirim Imam Pinhas supaya memperingatkan mereka. Ya, pentingnya harus sabar dan mendengarnya cerita mereka. Ketiga, Pinhas menawari mereka untuk tinggal bersama di bagian barat sungai Yordan jika mereka berpikir tanah milik mereka najis. Ya, itu juga sangat penting. Daripada tinggal lebih luas, sekalipun mereka tinggal di dalam tanah sempit, namun menjaga kesucian itu lebih penting. Keempat, dua suku setengah berkata bahwa Allah sekarang Allah Tuhan, dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahui juga. Dan berkata bahwa mereka mendirikan mezbah bukan untuk berbalik daripada Tuhan, bukan untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Jadi aplikasinya. Pertama, jangan langsung memarahi atau bertengkar. Lebih dulu mendengar tentang keadaan, maksud perbuatan. Ya, memang hatinya langsung menjadi panas sehingga langsung memarahi, tidak boleh. Harus sabar dan lebih dulu mendengarnya.
Kedua, menjaga kesucian komunitas. Tidak cukup menjaga kesucian dirinya sendiri. Iya, kadang-kadang kita sekalipun orang percaya, kadang berpikir begitu. Ya, saya kudus, saya suci. Orang yang lain tidak apa-apa. Itu memang itu juga tergantung kepada dia. Itu juga, namun lebih pentingnya harus menjaga kesucian dalam komunitas. Dan ketiga, lebih baik menjaga kekudusan bersama di dalam kekurangan daripada penuh kekayaan secara benda harta di dalam dosa. Ya, memang secara manusiawinya pasti mereka berpikir begitu. Ya, lebih baiknya penuh kekayaannya. Namun di dalam Tuhan, kita harus ingat, itu salah. Lebih baiknya menjaga kekudusannya di dalam kekurangan. Sehingga PL praktek hari ini menolong sesama dengan membagikan kepunyaan sekalipun tidak cukup, dan lebih menghargai kesucian sesama sekalipun mengalaminya kekurangan daripada hidup penuh kekayaan di dalam dosa. Ya, di dalam jemaat pun juga, di dalam gereja pun juga sudah ada banyak nilai duniawi. Itu apanya? Penuh kekayaan. Inilah berkat Tuhan. Ya, memang dalam berkat Tuhan kita bisa menjadi orang kaya. Namun sebenarnya menjadi orang kaya pasti ada banyak tantangan tentang kesuciannya. Sehingga kita harus menghargainya, kesucian sesama dan kesucian diri sendirinya, sekalipun mengalami agak kekurangan. Ini lebih baik bagi kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.